Marilah kita belajar dari sosok seorang wanita yang tadinya sangat membenci Islam, namun kita lihat di akhir hidupnya. Kita akan mendengar sama-sama kisah seorang wanita bernama Hindun binti Utbah. Siapakah Hindun? Hindun binti Utbah adalah anak dari Utbah bin Robi'ah, seorang pembesar kafir Quraisy yang berada di Mekah. Hindun memiliki suami bernama Abu Sufyan yang juga pembesar di Mekah, dan keluarga mereka sama-sama sangat keras permusuhannya dengan Islam. Di tahun 2 Hijriah saat terjadi perang Badar yang dimenangkan oleh kaum muslimin, Hindun menjadi sangat benci terhadap Islam, bertambah lagi kebenciannya terhadap Islam. Karena ayahnya, pamannya, saudara-saudaranya terbunuh pada saat perang Badar di tangan Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka Hindun sangat membenci sosok Hamzah. Sosok Hamzah yang dikatakan di dalam Islam sebagai Asadullah, sebagai singanya Allah yang senantiasa membantu perjuangan Rasulullah, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Hindun sangat membenci dan memangsa seorang laki-laki bernama Hamzah karena telah menghabisi nyawa dari saudara-saudaranya. Maka di saat tahun 3 Hijriah saat perang Uhud berlangsung, perang yang terjadi akibat rasa benci orang-orang kafir Quraisy terhadap orang-orang muslim, Hindun mengutus seorang budak hitam bernama Wahsy untuk senantiasa mengejar seorang laki-laki bernama Hamzah. Targetnya Hindun hanyalah Hamzah. Bunuh saja Hamzah, wahai Wahsy, tidak ada tugasmu yang lain. Kalau kau berhasil membunuh Hamzah pada saat perang Uhud, maka aku akan membebaskanmu, tidak lagi kau menjadi seorang budak, kata Hindun. Maka Hindun pun akhirnya memprakarsai pembunuhan Hamzah bin Abdul Muthalib. Apa yang terjadi ketika orang-orang kafir Quraisy berbondong-bondong untuk melakukan perang Uhud di tahun 3 Hijriah? Hindun adalah sosok wanita yang senantiasa menyemangati para orang-orang kafir Quraisy. Bunuh mereka semua yang berada di perang Uhud. Bunuh mereka semua, habisi orang-orang kaum muslimin. Kata Hindun sampai terus bersyair, terus menerus menyemangati orang-orang kafir Quraisy untuk menghabisi orang-orang muslim. Maka ketika perang Uhud berlangsung dan Wahsy telah bersiap-siap di balik batu untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib dengan tombaknya, maka yang terjadi, Wahsy pun berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib dan Hamzah pun terjatuh. Lalu apa yang terjadi selanjutnya dalam perang Uhud yang sangat mengenaskan dan membuat Rasulullah sangat sedih karena kehilangan 70 syuhada. Hindun kemudian berjalan dengan sorak-sorai yang sangat membahana, bergembira luar biasa. Kemudian dengan membabi buta ia lakukan, ia kemudian memotong hidung dari Hamzah bin Abdul Muthalib. Ia memotong telinga dari Hamzah bin Abdul Muthalib. Ia sobek dada dan jantung Abdul Muthalib. Ia ambil jantung tersebut kemudian dengan tertawa terbahak-bahak ia memakan jantung Hamzah itu. Lihat perbuatan yang membabi buta yang dilakukan oleh Hindun sebagai wujud kemarahannya yang luar biasa. Ia ingin membalas dendam dengan cara memakan jantung Hamzah dan darah pun berlumuran di wajah dari Hindun binti Utbah ini. Perilaku keji yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang yang bernama manusia. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ketika pada akhirnya orang-orang kafir Quraisy meninggalkan bukit Uhud, Rasulullah SAW memandang wajah sang paman yang dikasihinya. Orang yang dicintai, mati dalam keadaan hampir tak dikenali, dengan tubuh yang koyak seperti itu, dengan jasad yang tidak lagi utuh. Rasulullah marah, Rasulullah benci perbuatan seperti itu. Rasul katakan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, membunuh pamanku dengan keadaan yang seperti ini. Maka ketika esok, ketika kita akan menang dalam sebuah peperangan, kita akan balas perilaku mereka, wahai sahabat-sahabatku, dengan yang lebih dahsyat daripada ini. Lalu Allah turunkan wahyu surat An-Nahl ayat 125-126. Allah memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW manusiawi keadaan marah seperti itu. Tapi Rasul ingatkan, bersabar wahai Muhammad, bersabar wahai Muhammad. Justru untuk senantiasa bersabar atas perilaku keji seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW dengan marah yang tadinya mendidih, dengan marah yang luar biasa, perlahan-lahan reda amarah itu. Walau Nabi Muhammad SAW tidak mungkin pernah melupakan kejadian seperti itu. Bertahun-tahun kemudian ternyata Allah memberikan kemenangan bagi orang-orang muslim. Maka ada yang namanya peristiwa Fatu Mekah atau pembebasan kota Mekah.
Orang-orang muslim yang tadinya terusir dari Mekah, kampung halamannya, berbondong-bondong karena Islam telah menang, datang lagi ke Mekah. Dan seluruh orang-orang muslim bersembahyang, beribadah, mereka sujud, mereka ruku di Masjidil Haram. Sampai-sampai Hindun binti Utbah melihat kejadian seperti itu dan berkata pada suaminya Abu Sufyan, "Wahai suamiku, sesungguhnya aku percaya bahwa Allah adalah Tuhan dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul kita." Maka apa kata Abu Sufyan? "Aku tidak percaya denganmu wahai Hindun. Sesungguhnya engkau masih wanita yang kufur, yang kafir." "Tidak wahai suamiku. Aku begitu takjub melihat bagaimana orang-orang muslim beribadah dengan sebenar-benarnya Tuhan. Maka aku ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Aku akan berbaiat dengannya dan aku akan bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah Rasul Allah." Maka Hindun pun dengan memakai cadar berjalan menuju Rasulullah SAW. Hindun malu, Hindun merasa bersalah, namun dengan kesungguhan hatinya, dengan air mata yang menggenang sebagai wujud kesungguhan hatinya, ia menunduk di hadapan Rasul dan mengatakan, "Rasul, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Maka air mata Hindun pun menetes. Dan perlahan-lahan ia buka cadarnya di hadapan Rasulullah SAW. Maka apa kata Rasul? "Aku mengenalimu wahai Hindun." Maka Hindun merasa Rasul tidak akan mungkin memaafkan Hindun. Namun apa yang terjadi? "Selamat datang wahai Hindun." Rasulullah SAW memaafkan kesalahan Hindun. Allah pun menerima keislaman Hindun. Rasulullah SAW walaupun tidak bisa melupakan, tapi mencoba untuk mengikhlaskan apa yang terjadi. Hindun dan Wahsy dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Wahai Bapak dan Ibu jemaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah. Apa jadinya kalau Rasulullah tidak memaafkan Hindun dan Wahsy? Mungkin terjadi pembunuhan juga yang lebih mengenaskan daripada itu. Mungkin Rasul juga akan membunuh mereka dengan cara yang merobek-robek jasadnya seperti itu. Dan permusuhan tidak akan pernah selesai. Tapi dengan pemaafan yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Apa yang terjadi dengan kedua musuh Allah tadinya ini? Wahsy yang tadinya membunuh orang terbaik di zamannya Rasulullah. Menjadi orang terbaik karena membunuh musuh Allah. Siapa itu? Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab menjadi pahlawan bagi Islam. Wahsy karena dimaafkan oleh Allah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah Wahsy menjadi pahlawan bagi Islam. Hindun kalau tidak dimaafkan oleh Allah maka ia akan mati dalam keadaan kafir, tidak akan mendapatkan apa-apa. Rasulullah SAW tidak akan mungkin mengembalikan Hamzah hidup lagi, tidak akan selesai permasalahan itu. Tapi karena Rasulullah memaafkan Hindun, Hindun menjadi sahabiah, menjadi sahabat wanita yang mulia yang terus aktif bertanya kepada Rasulullah tentang nilai-nilai Islam, dan Hindun pun akhirnya hidup menjadi seorang sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan ikut berdakwah dalam menyebarkan Islam. Lihat, inilah kunci dari memaafkan, bahwa ada kebaikan-kebaikan yang terjadi setelahnya dan permusuhan itu selesai. Islam menjadi jaya dan tersebar dengan orang-orang yang tadinya memusuhi Islam. Masya Ini. Allah, merinding saya. Tepuk tangan dulu dong, Bu. Saya Ini luar ingat biasa, kalau Islam bicara itu indah, Indun, benar-benar. ada dua yang saya ingat tentang Indun. Yang kebaikannya ya. Ya. Indun yang pernah bertanya tentang Nabi, "Ya Rasul, kalau Rasulullah bertausiah kami tidak bisa melihat. Bisa nggak Rasulullah duduk di tempat yang tinggi?" Maka mulai saat itu dibuatlah tempat mimbar buat Rasulullah. Ya Artinya Allah. tempat yang duduk Mau untuk belajar pengajian. tuh Hindun tuh, Nah, lihat jadi tuh. sejarahnya. Yang kedua, Indun pernah bertanya, kalau laki-laki terus yang ke masjid berjamaah, kami kan wanita mau juga ibadah di masjid. Ya Bisa Allah. kayak Rasul? Kata Nabi bisa, yang penting bisa menjaga dua, mulut dan mata. Jadi Masya Allah. hebat Indun. Jadi Tuh, luar biasa. jadi menyebabkan Betul, wanita betul. bisa ke masjid. Betul. Diperbolehkan wanita ke masjid karena pertanyaan dari Indun. Ini Sri, ini sesama wanita nih mendengar cerita tentang Hindun ini gimana Sri? Ini luar biasa, dari begitu bencinya dia terhadap Islam sampai akhirnya dia mengakui keislaman dan dia datang. Dia tahu sebenarnya kalau misalnya dia datang itu dengan segala resiko pasti Ustaz Zoki ya. Iya. Kalau sampai Rasulullah tidak memaafkan, nggak mungkin dia pikir. Insya Allah Rasulullah itu luar biasanya minta ampun. Gimana Sri pendapatnya Sri? Memang apalagi perempuan itu kadang suka pakai hati apa-apa. Jadi apalagi ketika benci, ketika kita disakiti itu sampai tidur bangun inget terus. Cerita sama sini sana sini, akhirnya terus tadinya benci satu orang bisa ngajak satu RW benci Ya sama Allah, ibu yang nauzubillah, satu. summa Tapi benar itu loh. nauzubillah. Maksudnya mungkin bukan mungkin, ini pasti kita harus belajar gitu, karena membenci nggak ada gunanya. Betul. Mending dilepasin aja. Kalaupun memang ada
kesalahan kata, kesalahan perbuatan, ya kan kita manusia, Saling nggak ada yang memaafkan, sempurna. bener, Masya Allah. Saya ingat kisah riwayat Kenapa, Ustaz? hidupnya Asri Welas. Kenapa tuh? Pernah ada benci sama Allah kali ya. Oh dulu, iya. Pernah Gimana gak ceritanya? sholat karena Bener. benci sama Allah, marah. Sampai-sampai waktu itu sempat merusak akidahnya. Astri gak mau sholat pada saat itu ya. Gak mau puasa waktu itu karena marah sama Allah, sakit hati sama Allah. Iya, Asri sempat ada 1 tahun 1 tahun. 1 tahun tidak sholat. nggak sholat, nggak puasa. Bahkan puasa di Ramadan pun nggak menikmatinya begitu. Tapi yang bantu Asri adalah puasa Asri dulu di waktu Asri. Begitu akhir balik, ibu selalu bilang, perempuan kalau sudah akhir balik kita puasa gitu. Itu yang bantu Asri untuk kembali lagi, untuk selalu waktu itu belajar aja sih Pak Ustadz gitu. Tidak berpindah atau apa enggak, tapi kita ternyata agama itu mesti kita sendiri yang belajar, bukan bawahan dari orang tua, tapi kita mesti belajar, kita mesti tahu sekali kita berdoa buat apa, kita menjalani hidup ini buat apa, lillahi ta'ala. Itu. Sampai bisa memaafkan Allah, bisa menerima agama Islam kembali lagi, gimana ceritanya? Ibu yang luar biasa sih, selalu mengingatkan karena ibu bilang apapun yang di hati harus dengan keyakinan. Betul. Jadi kamu mesti cari sendiri gitu. Begitu memang Asri, memang di hati Asri cuma asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tepuk tangan dulu Bu. Masya Allah. Jadi intinya gini, kalau buat Asri dan buat yang nonton ini menyaksikan bahwa sebenarnya orang-orang yang terluka, orang yang tersakiti, jangan dibiarkan dia sendiri sehingga dapat bisikan dari setan, Nauzubillah. sehingga dia dendam dan Betul. sebagainya. Sebenarnya kita hibur. Betul. Makanya banyak membaca, banyak belajar itu mengajarkan kita untuk bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Masya Ternyata Allah. ada pengalaman orang lebih pahit daripada aku. Betul. Seperti itu Dan sebenarnya. ini juga pelajaran buat kita. Kalau bisa dari sekarang ini kita perbanyaklah bergaul dengan orang-orang yang soleh dan Iya. soleha. Yang Lagi punya orang-orang pengalaman galau itu luar gampang biasa. banget kerasukan. Betul. Orang-orang yang Nauzubillah, galau itu semua gampang kena godaan daripada setan. Jangan-jangan gitu. dia galau. Kenapa? Enggak Ustaz, Enggak, enggak. Ustaz. Alhamdulillah. Karena enggak. itu dia diingatkan oleh Ibnu Mas'ud ketika ada seseorang yang datang kepada Ibnu Mas'ud, aku sedih, aku galau, pikiranku kusut. Kata Ibnu Mas'ud kan datangi orang yang membaca Quran atau engkau membaca Betul. Quran. Kemudian datangi majelis-majelis ilmu, datangi nih pengajian-pengajian bertemu dengan orang-orang soli. Dan sempatkanlah di tengah malam itu menangis kepada Allah. Ya Allah. Sendirian nih, itu nikmat banget. Masya Allah. Di tengah malam saat semua orang tidur, hati kita sedih, kita ambil sajadah, kita wudhu, kita berdoa kepada Allah, itu ada perasaan rindu, cinta dengan Allah. Itu Masya nikmat Allah. sekali. Ini di luar sana Nikmat tidak iman dan sedikit yang Islam. seperti kisahnya Mbak Asri. Betul, ini. betul. Iya. Ustaz. Tiba-tiba meninggalkan Tuhan gara-gara pernah sakit hati sama Tuhan. Ini yang perlu diingat, Tuhan kita nggak sholat itu tidak menurunkan derajat Allah. Betul. Tidak menurunkan kekuasaan Allah, Betul. malahan kita yang rugi. Betul. Dan kita ketika kita sholat pun beribu-ribu rakaat itu tidak menaikkan derajat Allah. Malahan kita yang rugi gitu loh. Jadi semuanya akan kembali kepada kita. Masya Allah, ini pelajaran buat saya, buat semua juga ya. Bahwa sebenarnya kalau kita berbicara tentang Allah, semakin kita dekat, Allah semakin dekat lagi sama kita. Betul, betul. Semakin kita menjauh dari Allah, Allah makin jauh lagi. Ini buat jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah!